Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Untuk apa sih kita mempelajari lebih dalam mengenai laporan arus kas? Gunanya adalah untuk mendapat gambaran bagaimana perusahaan mengelola kas mereka. Karena kas merupakan komponen yang sangat penting bagi kegiatan operasional sebuah perusahaan. Bagaimana nih cara kita menganalisanya? Terdapat 4 step yang akan kita bahas satu persatu. Step pertama, analisa pada bagian apa kas banyak digunakan dan banyak didapatkan. Beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri adalah pada aktivitas apa kas perusahaan banyak digunakan dan didapatkan. Lalu yang kedua, apakah pada aktivitas operasi, pendanaan, atau investasi? Lalu apakah arus kas operasional cukup untuk mengcover capital expenditures-nya? Sumber utama penerimaan kas setiap perusahaan dapat berbeda-beda tergantung stage of growth-nya. Apabila perusahaan berada pada tahap mature, maka sumber penerimaan kas utamanya adalah arus kas operasional. Tetapi kalau perusahaan berada pada early growth stage, maka kemungkinan besar arus kas operasionalnya akan negatif karena perusahaan banyak berinvestasi pada inventory dan piutang untuk bisa grow atau expand. Yang perlu kalian pahami juga, perusahaan yang banyak menggunakan uangnya pada kegiatan investasi bisa kita expect untuk memiliki revenue growth yang tinggi di masa yang akan datang saat hasil investasi mereka berbuah. Tetapi kalau historicalnya perusahaan sudah spend banyak uang untuk investasi, tetapi ternyata revenue-nya tidak grow, maka kita harus perhatikan lebih dalam lagi. Kita harus raise your flag. Perusahaan cenderung untuk menggunakan uangnya untuk kegiatan investasi, misal bayar utang, jika mereka tidak menemukan peluang investasi yang baik. Jadi, membayar utang belum tentu sesuatu yang baik, karena bisa saja usahanya lagi terhambat atau tidak bisa grow at the moment, atau memang keputusan manajemen saja untuk membayar utang. Pada laporan arus kas PTPP, kita bisa lihat bahwa uang kas digunakan paling banyak untuk membayar supplier dan membayar utang. Hal ini adalah wajar karena memang core bisnis dari PTPP didasari oleh utang, sehingga memang sudah layak dan sepantasnya bagi PTPP untuk banyak mengeluarkan uang kasnya demi membayar utang dan menjaga kestabilan neracanya. Lalu kas operasional yang negatif dalam perusahaan konstruksi adalah hal yang cukup wajar juga, karena dalam mengerjakan proyek seringkali perusahaan diharuskan untuk menanggung biayanya dengan uangnya sendiri, baru kemudian dibayar di akhir, atau biasa disebut sebagai turnkey project. Itulah mengapa istilah cash flow macet sering muncul apabila perusahaan konstruksi tidak dapat membatasi dan mengatur arus kas operasinya yang sangat rawan ini. Step kedua adalah kita dapat menganalisa faktor utama yang mempengaruhi arus kas operasi. Pada bagian ini akan terlihat secara jelas arus kas dalam kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional, arus kas masuk berasal dari kas yang diterima dari pelanggan. Kemudian kas tersebut akan digunakan pertama untuk membayar pemasok atau supplier, membayar gaji yaitu melalui beban gaji, membayar pajak, dan membayar bunga. Komponen ini biasanya berlaku bagi kebanyakan emiten, jadi formatnya akan tetap sama. Beberapa hal yang dapat kalian tanyakan dalam menganalisa arus kas operasional adalah apa faktor yang mempengaruhi kas operasional. Apakah arus kas operasional lebih rendah atau lebih tinggi daripada net income-nya dan kenapa? Terakhir, seberapa konsisten arus kas operasional perusahaan dari tahun ke tahun? Kenapa kita harus mengcompare arus kas operasional dengan net income? Karena hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi juga menjadi indikator earnings quality. Jika perusahaan memiliki pendapatan bersih yang besar tetapi arus kas operasionalnya buruk, mungkin merupakan pertanda earnings quality yang juga buruk. Perusahaan tersebut mungkin melakukan pencatatan akuntansi yang agresif untuk meningkatkan laba bersih, tetapi tidak menghasilkan uang tunai untuk bisnisnya. Padahal kembali lagi, kas adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Step ketiga adalah kita dapat menganalisa faktor utama yang mempengaruhi arus kas investasi. Dalam melihat laporan arus kas investasi, kita perlu meneliti dan membaca kegiatan apa yang menyebabkan keluar atau masuknya kas pada kegiatan investasi. Apakah menjual aset, membeli aset, atau menjual instrumen investasi dan sebagainya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa banyak uang tunai yang diinvestasikan untuk masa depan, misalnya dalam plan property equipment, berapa banyak yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan lain, dan berapa banyak yang disisihkan untuk investasi liquid seperti saham dan obligasi. Ini juga akan memberitahu kita berapa banyak uang tunai yang didapatkan perusahaan dengan menjual jenis aset mereka. Company yang banyak menghabiskan uangnya untuk investing maka ada kemungkinan akan mengalami higher revenue growth untuk beberapa waktu ke depan saat pilihan investasi mereka itu tepat.
Step terakhir adalah kita menganalisa faktor utama yang dapat mempengaruhi arus kas pendanaan. Lihat komponennya untuk memahami apakah perusahaan sedang mengumpulkan modal atau membayar utangnya. Misalnya pada laporan keuangan PTPP ini, setelah kita lihat selisih antara kas yang diterima dan dikeluarkan untuk instrumen utang lebih banyak yang diterima, yang artinya perusahaan sedang dalam tahap mengumpulkan utang. Kita juga bisa mengamati jenis pendanaan apa yang perusahaan lebih sering gunakan, apakah instrumen utang atau ekuitas. Apabila perusahaan lebih suka pakai utang, maka kita harus lebih berhati-hati. Coba dalami apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayarnya, kapan tanggal jatuh temponya. Nah, kalau untuk PTPP karena memang perusahaannya bergerak di sektor konstruksi, maka instrumen yang paling sering digunakan adalah utang. Hal terakhir yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan dari cash flow statement adalah tentang free cash flow. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa dalam menganalisa laporan arus kas, kita harus melihat apakah arus kas operasi cukup untuk menutup capital expenditure-nya. Apabila ternyata cukup dan ada kelebihan, maka kelebihan arus kas operasi atas belanja modal secara umum dikenal sebagai arus kas bebas atau free cash flow. Ada dua jenis free cash flow, yaitu FCFF atau free cash flow to firm. Adalah arus kas yang tersedia untuk kreditor dan pemberi modal perusahaan setelah semua biaya operasi termasuk pajak penghasilan telah dibayar. Intinya free cash flow untuk firm atau untuk perusahaan. Dengan melihat cash flow statement, kita bisa menghitung FCFF dengan rumus FCFF sama dengan arus kas operasi ditambah interest expense atau biaya keuangan dikali 1 min tax rate dikurangi dengan capital expenditure. Selanjutnya adalah free cash flow to equity, yaitu arus kas yang tersedia untuk pemegang saham biasa perusahaan. Setelah semua biaya operasional dan biaya pinjaman termasuk pokok dan bunganya telah dibayar. Intinya adalah free cash flow untuk bagian ekuitas perusahaan. Jadi kalau tadi FCFF adalah untuk pemberi hutang dan pemberi modal, FCFI adalah arus kas untuk pemberi modal saja. Dengan melihat cash flow statement, kita bisa menghitung FCFI dengan rumus FCFI sama dengan arus kas operasi dikurangi capital expenditure dan ditambah net borrowing apabila ternyata perusahaan lebih banyak meminjam atau dikurang dengan net debt payment apabila perusahaan lebih banyak membayar hutang.